Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Halo sahabat botani. Perkembangan teknologi di dunia pertanian maupun bercocok tanam sangatlah pesat. Banyak hal yang dapat mencengangkan para petani maupun para bercocok tanam. Lain daripada hal itu, Di tahun 2021 ini sahabat botani, ada satu tumbuhan yang kayaknya sudah jadi viral. Tumbuhan apakah itu? So, tetap stay tune di channel saya, Sahabat Botani. Sahabat botani, pernahkah Anda membuka jejaring sosial dan media sosial lainnya? Nampaknya bunga yang satu ini sudah dibicarakan banyak di media sosial, baik Facebook, Twitter maupun Instagram. Jual beli online pun nampaknya perdagangan bunga ini cukup tinggi. Harganya yang tidak begitu mahal maupun tidak begitu murah, cukup untuk merogoh kocek kantong kita. Sahabat botani, inilah dia. Jika di daerah saya, bunga ini disebut dengan bunga lollipop, yang taksonominya diantaranya bunga lollipop ini termasuk kingdom Plantae. Lednya Thraciophytes, termasuk Angiospermae, Monochord, Commellinis, Zingiberales, Zingiberaceae, familinya Zingiberaceae ya, genusnya Zingiber, dan nama ilmiahnya bunga lollipop ini adalah Zingiber spectabile. Keunikan bunga merah Zingiber stabil ini adalah daya tahan bunganya yang sangat lama, sahabat. Bunga lollipop ini biasanya berbunga pada bulan April sampai bulan Oktober. Namun sekarang masih bulan Maret kan? Kenapa sudah mulai berbunga ya? Apa mungkin karena sudah rentahnya bumi sehingga cuaca sudah mulai berubah jadwalnya? Maka dari itu sahabat, ayo kita jaga bumi kita ya, dengan cara menjaga dan menyayanginya, maka bumi kita akan terus awet. Sahabat botani, bunga Zingiber ini atau lollipop ini juga digunakan untuk dekorasi atau ornamen rangkaian bunga. Bunga Zingiber ini banyak diminati oleh para pecinta bunga dekorasi atau ornamen karena bunga Zingiber ini bisa bertahan sampai 2 minggu loh. Hebat kan? Jadi walaupun dipetik, bunga Zingiber ini masih bisa terlihat segar. Tak hanya itu, bunga Zingiber ini mulai diminati karena selain dia bisa bertahan sampai 2 minggu, bunga Zingiber ini memiliki warna yang bervariatif, antaranya merah cerah, sembur kekuningan, dan sampai kuning sembur kehijau-hijauan. Tanaman Zingiber yang sedang berbunga sangat cocok sahabat untuk digunakan sebagai tanaman indoor, untuk mempercantik ruangan, lobi hotel, kantor, villa, maupun digunakan untuk karangan bunga menghiasi tempat pengantin. Bunga merahnya yang besar dan menyolok akan menjadi pusat perhatian di tempat itu. Pengen juga kan? Bunga Zingiber menarik juga ditanam di pekarangan rumah atau taman. Perawatannya mudah sahabat botani dan tidak ribet.
Tanaman singiber ini atau lollipop ini bisa berbunga berkali-kali dan setiap rumpunnya bisa berbunga hingga 30 tangkai. Banyak sekali ya. Bunga singiber spektabil ini merupakan bunga potong tropis yang mempunyai keunggulan dan beradaptasi luas di dataran rendah. Dataran tinggi pun juga bisa hidup, namun waktu berbunganya dapat diprediksi. Bunga potong ini merupakan kumpulan braktea yang tersusun mempunyai warna kuning yang berkembang menjadi semburat merah dan merah yang menarik. Namun biasanya sebelum berwarna kuning berwarna hijau terlebih dahulu. Bunga singiber spektabil ini atau lollipop ini bisa tumbuh baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Selama pertumbuhannya memerlukan naungan, sahabat. Penggunaan naungan paranet dengan intensitas cahaya yang ditahan 55% atau intensitas cahaya masuk 45% sangat baik untuk pertumbuhan tanaman ini. Menjaga kelembaban sekitar tanaman dengan penutupan menggunakan mulsa atau jerami, sahabat, akan mengurangi serangan penyakit. Penggunaan mulsa jerami ini juga berguna untuk menghindari cipratan tanah karena air hujan pada waktu musim bunga. Dengan demikian bunga akan tetap bersih sampai waktu panen. Jadi kalau menanam bunga ini harus bersih ya, sahabat. Jadi jika bunganya kecipratan tanah dari air hujan bisa menyebabkan pembusukan. Bunga lollipop ini atau singiber ini bisa diperbanyak dengan menggunakan perkembangbiakan vegetatif. Maksudnya perkembangbiakan yang tanpa melalui perkawinan. Dengan cara yaitu mengambil tunas baru atau membelah rumpun yang ada dan ditanam kembali. Selain itu bisa dikembangbiakan atau diperbanyak dengan stek batang atau vegetatif buatan, sahabat. Bunga ini tidak bisa diperbanyak dengan cara kawin atau generatif karena secara taksonomi bunga ini tidak memiliki biji, jadi tidak bisa melakukan perkawinan pada bunganya. Jika dilihat dari struktur bunganya, singiber ini, bunga lollipop ini adalah termasuk golongan bunga tidak sempurna. Meskipun demikian, bunga ini terlihat cantik ya, sahabat botani. Dikatakan bukan termasuk bunga tidak sempurna karena bunga sempurna itu memiliki bagian-bagian yang diantaranya seperti tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Namun pada bagian-bagian tersebut tidak terdapat pada bunga ini. Yang ada hanya bagian tangkai, kelopak. Namun nampaknya bunga singiber ini tidak memiliki yang namanya benang sari. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga singiber ini adalah tergolong bunga tidak sempurna dan tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif, sahabat. Dalam penanaman tumbuhan ini, sahabat botani, tumbuhan ini tidak memerlukan zat hara yang banyak pada sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan tumbuhan ini tidak rakus akan unsur hara. Pada masa pertumbuhan, tanaman ini akan menghasilkan pertumbuhan vegetatif yang seperti saya katakan tadi dengan anak tunas yang cukup banyak.
Itulah tadi sedikit bahasan dari saya. Semoga menginspirasi sahabat botani. Sahabat botani, ayo kita tularkan pendidikan cinta alam kepada anak cucu kita agar kelak anak cucu kita menjadi generasi yang mencintai alam dan generasi yang menghargai alam sekitar kita. Itulah tadi penelusuran kita. Semoga info yang saya berikan tadi bermanfaat. Jika ada yang salah dalam info yang saya berikan, mohon komentar di bawah. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe utamanya untuk mendukung channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan patah semangat, tetap bercocok tanam, hijaukan mie, dan salam lestari.